Capres alternatif bisa jadi kuda hitam di Pilpres 2024. Calon presiden, capres, alternatif punya magis elektoral pada pemilihan presiden, Pilpres 2024. Hal itu karena capres alternatif bisa jadi kuda hitam, yang mampu mengalahkan capres yang selama ini dinilai sebagai calon kuat. Demikian salah satu pesan yang mengemuka dalam Seminar Nasional Lingkar Studi Politik Indonesia, LSPI, dengan tema peta politik dan peluang elektoral Capres Alternatif 2024 yang diselenggarakan di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 21 bulan 11. Direktur Eksekutif Politika Research Consulting Rio Prayogo mengatakan, dalam survei terbaru Politika Research and Consulting, PRC, yang dirilis Senin, 15 November 2021, kemarin, Capres kuat masih ditempati 3 nama, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Namun posisi mereka terus dibayang-bayangi oleh capres alternatif yang berada di papan tengah. Ada 4 capres alternatif, yaitu Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, dan Tri Risma Harani. Dari 4 nama itu, Sandiaga Uno memiliki level elektoral paling tinggi, yaitu 7%, dan dianggap layak mengisi etalase politik menjelang Pilpres 2024, kata Rio. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menambahkan, elektabilitas Sandiaga sempat turun usai Pilpres 2019. Tetapi rebound setelah dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf. Ini artinya, kenaikan elektabilitas Sandiaga merupakan bentuk apresiasi publik terhadap kinerjanya sebagai Menparekraf. Jadi tidak aneh, bila Sandiaga masuk jadi capres alternatif dalam survei PRC. Karena prestasi dan akselerasi Sandi sebagai Menteri Pariwisata cukup berhasil. Itu yang ditangkap publik, kata Adi Praitno. Bisnis. Sandiaga Uno. Dari Wikipedia. Sandiaga Salahuddin Uno, lahir 28 Juni 1969, adalah seorang pengusaha, investor dan politikus Indonesia yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan merupakan Wakil Gubernur Jakarta. Ia terpilih bersama Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017 setelah mengalahkan pasangan petahana Basuki Cahayapurnama, dikenal sebagai Ahok, dan Jarod Saiful Hidayat. Dia mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto untuk pemilihan Presiden Indonesia 2019. Lulusan Universitas George Washington, Sandiaga bekerja di beberapa perusahaan dan naik pangkat sebelum mendirikan bisnis sendiri, yang membawanya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Pada 2015, ia mengundurkan diri dari perusahaannya untuk bergabung dengan Gerindra. Setelah pencalonannya sebagai wakil presiden, ia juga meninggalkan keanggotaannya di Gerindra Prabowo sebagai bagian dari kesepakatan dengan partai-partai koalisi. Sandi Uno lulus dari Wichita State University pada tahun 1990 dan dari George Washington University dengan gelar MBA pada tahun 1992, dibayar oleh William Soerja-Jaja, karena ibunya mengenal secara pribadi pendiri grup Astra International.
Beliau memulai karirnya di Bank Suma pada tahun 1990. Pada tahun 1994, beliau bergabung dengan MP Group Holding Limited sebagai manajer investasi. Tahun berikutnya, ia mulai bekerja untuk NT Resources Ltd di Kanada dan bekerja sebagai wakil presiden eksekutif di perusahaan tersebut. Krisis keuangan 1997 menghantam NT Resources Ltd dengan keras dan menyebabkannya masuk ke administrasi, membuatnya menganggur. Pada tahun 1997, ia ikut mendirikan PT Recapital Advisors bersama teman SMA-nya, Rosan Perkasa Ruslani. Tahun berikutnya, ia mendirikan Saratoga Capital bersama Edwin Soeryatjaya, putra William Soeryatjaya. Kedua bisnis tersebut terus berkembang hingga saat ini. Terdaftar sebagai orang terkaya ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes pada tahun 2009, ia terus mengembangkan bisnisnya, membeli saham pengendali, 51%, di Mandala Airlines, pada Mei 2011. Ia terdaftar sebagai orang terkaya ke-47 di Indonesia menurut Forbes tahun 2013. Pada tahun 2016, namanya muncul di daftar Panama Papers, meskipun dia menyangkal bahwa dia menghindari pajak atau melanggar hukum. Politik. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia bisnis, memasuki dunia politik pada pertengahan tahun 2015. Pada periode April hingga Juli 2015, beliau resmi mengundurkan diri dari berbagai posisi di 16 anak perusahaan Saratoga dan Recapital. Bergabung dengan Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, ia melambungkan jabatan tertinggi kedua setelah Prabowo. Namanya mulai dipertimbangkan oleh Gerindra untuk dicalonkan pada Pilgub Jakarta 2017. Akhir tahun 2015 ini, beberapa kelompok relawan komunitas pendukung mulai bermunculan, antara lain, Sahabat Sandiaga Uno, Sahabat Sandiaga Uno atau SSU. Ia mulai melakukan kunjungan ke berbagai lokasi di Jakarta. Di awal tahun 2016, Sandiaga Uno dengan bantuan para pendukungnya mulai mengintensifkan kunjungan ke berbagai lokasi di Jakarta. Melakukan kunjungan ke 7 lokasi berbeda setiap hari, selama 6 bulan dari Februari hingga Agustus 2016. Desas-desus pencalonannya semakin meningkat, seiring bocornya berita tentang keinginan 7 partai politik untuk membentuk koalisi besar pada Agustus 2016. Keinginan ini tidak terwujud setelah mundurnya partai berkuasa PDIP, yang mendukung Gubernur petahana Ahok, bersama Golkar, Hanura dan Nasdem. Partai Demokrat, PAN, PKB dan PPP kemudian mengumumkan rencana pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk posisi tersebut. Partai yang tersisa, Gerindra dan PKS, sepakat untuk tetap berkoalisi, memilih mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan sebagai calonnya, dan Sandiaga Uno sebagai pasangannya. Sandi mengatakan, dirinya sempat mengusulkan Baswedan kepada Prabowo karena merasa Baswedan lebih cocok untuk posisi itu. Menyusul kemenangan dalam pemilihan, yang oleh editorial digambarkan sebagai negara yang paling terpolarisasi dan paling memecah belah yang pernah ada dalam sejarah politik Indonesia, 15, dan penahanan Ahok, ia diangkat menjadi wakil gubernur pada 16 Oktober 2017. Pada tahun 2018, ia dituduh membayar masing-masing partai oposisi PAN dan PKS sebesar 500 miliar rupiah,
$35 juta untuk menyetujuinya sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto untuk pemilihan Presiden 2019. Bagaimanapun, ia menyatakan pengunduran dirinya dari kantornya untuk berpartisipasi dalam pemilihan pada 10 Agustus 2018. Pengunduran diri itu resmi pada 18 September 2018. Pasca kekalahan Prabowo pada Pilpres 2019, Sandiaga tidak menjabat apapun hingga diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 22 Desember 2020. Keluarga. Masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Razif Halik Uno dan Rachmini Rahman. Ayahnya yang berasal dari Gorontalo bekerja di perusahaan Chaltes di Riau dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Lahir di Rumbai, besar di Duri dan Dumai, tentu membuat Sandiaga kecil bergaul dengan anak-anak di Kompleks Chaltes. Sekarang Chevron kemudian pada tahun 2021 dikelola Pertamina, maupun di luar kompleks. Setelah ayahnya tidak lagi bekerja di Chaltes, keluarga Sandi Uno pindah ke Jakarta sekitar tahun 1970-an. Pendidikan. Sandi Uno bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMPN 12, dan SMA Pangudi Luhur. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Sandiaga Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Ia banting setir untuk bangkit dari nol, menjalani awal karirnya menjadi seorang pengusaha. Bersama rekannya, ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Tahun 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Ia menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan $660 juta. Bisnis. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Summa pada 1990. Di Bank Summa, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Soeria Jaya pemilik Bank Summa. Setahun kemudian ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif, IPK, 4,00. Pada tahun 1993 Sandiaga Uno bergabung dengan Sapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Pada 1995 ia pindah ke NTI Resources Ltd di Kanada dan menjabat Executive Vice President NTI Resources Ltd dengan penghasilan $8.000 per bulan. Namun, krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Sandi pun tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya. Ia pulang ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Sandi mengisi hari-harinya untuk melamar pekerjaan. Namun, tak ada perusahaan yang mau meliriknya.
Lamaran kerjanya selalu saja ditolak. Akhirnya, Sandi mencoba peruntungan baru, memulai membuka usaha konsultan keuangan. Berbekal jejaring, network, yang baik dengan perusahaan serta lembaga keuangan dalam dan luar negeri, Sandiaga Uno sukses menjalankan bisnis tersebut. Mekanisme kinerja perusahaan tersebut adalah menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kinerja perusahaan yang krisis itu kemudian dibenahi dan dikembangkan. Setelah kembali sehat, aset perusahaan tersebut dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Hingga 2009, ada 12 perusahaan yang sudah diambil alih oleh PT Saratoga. Beberapa perusahaan telah dijual kembali, antara lain PT Dipasena Citra Darmaja, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, BTPN, dan PT Astra Microtronics. Pada 2005-2008, Sandiaga Uno menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Selama masa kepemimpinannya, jumlah pengusaha yang tergabung di HIPMI meningkat dari 25.000 orang menjadi 35.000 orang. Ia juga menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM, di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, sejak 2004. Sandi dinobatkan menjadi 122 orang terkaya di Indonesia versi majalah Asia Globe dengan total aset perusahaan mencapai 80 juta dolar AS, pada 2007. Sementara, pada 2008 ia dinobatkan menjadi orang terkaya ke-63 di Indonesia dengan total aset 245 juta dolar AS. Pada 2009 Sandi masuk sebagai pendatang baru dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes. Majalah tersebut menuliskan Sandi memiliki kekayaan 400 juta AS dolar dan berada di peringkat 29. Pada tahun 2018 peringkatnya turun di peringkat 85 dengan taksiran kekayaan 300 juta AS dolar. Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan. Pada bulan Mei 2011, ia memutuskan membeli 51% saham Mandala Airlines. Pada 16 April 2015, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu direktur PT Adaro Energi Tbk. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, 10 Juni 2015, ia resmi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, SRTG. Ia melepaskan berbagai jabatan di beberapa perusahaan tersebut karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Posisinya di Saratoga digantikan oleh Michael Soeryadjaya, anak dari Edwin Soeryadjaya dan cucu dari pendiri Astra International William Soeryadjaya. Pada tahun 2016, namanya masuk dalam daftar Panama Papers sebagai direktur dan pemegang saham dari Goldwater Company Limited, Aticha Finance Ltd, Pinvefields Holdings Limited, Velodrome Worldwide, Sun Global Energy Inc., Finewest Capital Ventures Ltd, Alberta Capital Partners Ltd, Mac Pacific Capital Inc., Netpoint Investments Ltd, dan Fleur Enterprises Ltd, 33, pada tahun tersebut ia pun mengikuti program tax amnesty. Politik. Karir Sandi Uno di dunia politik terbilang cemerlang. Ia juga dipercaya untuk memegang jabatan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra. Darah politik Sandi mengalir melalui kakeknya,
Abdul Uno, yang pernah mendirikan partai politik di Gorontalo bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia, Gerkindo. Sandiaga Uno mengaku selama berkarier di dunia politik dirinya telah menghabiskan dana sekira 1 triliun rupiah. Dalam ajang Pilkada DKI 2017, ketika berpasangan dengan Anies Baswedan, Sandiaga Uno menghabiskan dana kurang lebih sebanyak 300 miliar rupiah. Sementara saat menjadi pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 lalu, 600 miliar rupiah telah dikeluarkannya. Kader Partai Gerindra. Sandiaga Uno mulai berkiprah di dunia politik sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya, partai politik bentukan Prabowo Subianto. Wakil Gubernur DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Sandi menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Sandiaga Uno diusung sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun setelah melalui dinamika cukup panjang, Sandi Uno memutuskan untuk menjadi wakil dan rela memberikan posisinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta kepada Anies Baswedan. Jauh sebelum tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017 dimulai, Sandi sudah mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat pada pertengahan 2015. 42. Pada bulan Agustus 2016 dibentuk koalisi kekeluargaan dari 7 partai politik yang sepakat akan memilih pemimpin yang lebih baik dari petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Pilkada DKI 2017 diikuti 3 pasang calon. Yang pertama adalah pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat yang didukung oleh 4 partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem. Pasangan Cagup dan Cawagup DKI yang kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan ini diusung 4 partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Adapun pasangan Cagup dan Cawagup ketiga adalah Anies Baswedan dan Sandi Uno. Pasangan ini diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Sandi Uno bersama Anies Baswedan akhirnya memenangkan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan perolehan suara 57,96%, sementara Ahok Jarot kalah dengan perolehan suara 42,04%. Selisih perolehan suara mereka terpaut jauh, yakni 15,92%. Alhasil, mereka berhasil menduduki kursi kepala daerah sebagai gubernur dan wakil gubernur yang dilantik pada Oktober 2017. Program yang terkenal pada saat itu adalah OKOC. Calon Wakil Presiden Pilpres 2019. Di Pilpres 2019 Sandi maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pada malam terakhir jelang pendaftaran Capres, parpol koalisi pendukung Prabowo sepakat menunjuk dirinya maju sebagai cawapres. Sandi memilih mundur dari jabatan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%.
Setelah itu, Badan Pemenangan Nasional mengajukan gugatan hasil rekapitulasi suara kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, hasil sengketa yang diterima tidak membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh pihak pasangan calon Prabowo dan Sandiaga, sehingga kemenangan berpihak kepada pasangan calon Joko Widodo dan Maruf Amin, sesuai dengan keputusan yang diberikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasca pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada 2019, Sandiaga meneruskan karirnya sebagai pengusaha dan aktif berkontribusi dalam program Rumah Siap Kerja. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tanggal 22 Desember 2020 sore, Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju dan mengumumkan nama Sandiaga Uno akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Dan pelantikan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf dilakukan keesokan harinya pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.